online. Terima kasih atas kepercayaannya, terutama kepada Ketua DKM dan jajarannya, atas kepercayaannya untuk mengundang saya untuk berbicara di taklim online ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW atas semoga kita juga semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, kali ini saya membawakan sebuah judul dan yang judulnya adalah Mukjizat Paripurna Al-Quran untuk Semesta Alam. Salah satu kenapa saya bukan diminta, sebenarnya ini judul dari saya, tapi ada permintaan dari Pak Faisal, Kang Andri coba bikin judul yang aneh gitu, yang belum pernah disampaikan di tempat lain atau sejenisnya. Saya terpikirkan untuk menyampaikan yang ini karena insya Allah hal ini jarang disampaikan oleh para ulama atau ustadz dimanapun ya istilahnya. Yang saya tahu begitu. Tentang tadi surat yang dibacakan oleh Pak Ustadz Nu'man itu adalah surat Ali Imran dari ayat 1 ayat 9. Saya juga yang meminta dibacakan ayat yang ini karena secara garis besar yang akan kita bahas itu adalah ini. Ada di dalam konten Ali Imran ayat 1 sampai 9. Lebih rinci nanti kita ada 4 bagian, ada pendahuluan. Saya akan menyampaikan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pokok-pokok isi Al-Quran. Nah ini pokok-pokok isi Al-Quran tadi di Ali Imran tadi disebutkan di ayat ke-7-nya. Kemudian ini yang mungkin yang baru, itu Al-Quran kitab multimedia. Jadi banyak sekali para ulama, para ustadz menyampaikan Quran ini kitab syariah, Quran ini kitab ilmu, macam-macam. Itu sah-sah saja, karena itu adalah pemikiran masing-masing. Dan saya juga kemudian mempunyai sebuah pandangan, bukan saya sebetulnya, kami, ada kelompok kami, itu adalah Al-Quran kitab multimedia. Kenapa disebut multimedia? Karena ini semua makhluk harus dapat menerima dan memahami Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi makhluk di sini berarti tidak saja manusia, berarti jin juga, setan juga, tumbuh-tumbuhan juga, gunung, batu, segala macam, termasuk alam semesta ini, dia harus bisa memahami dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan tentang ide tentang Quranic question. Itu adalah sebuah kecerdasan kolbu. Jadi intinya bicara tentang kecerdasan kolbu berbasis Al-Quran. Apa itu isinya? Nanti akan dibicarakan sedikit saja. Dan nanti kita akan tutup dengan bahwa kita harus berpikiran terbuka atas keilmuan yang Allah turunkan melalui Al-Quran ini. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian awal. Apa sih tujuan diturunkannya Al-Quran? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu kita bisa lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi filhil Qur'ana hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan, seperti sekarang kita bulan Ramadan, itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tujuannya apa? Atau fungsinya apa Al-Quran? Hudalin nas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Wabayinati minal huda, dan juga petunjuk bagi penjelas atas petunjuk itu.
wal furqan, dan kemudian dia adalah sebagai pemisah atau pembeda antara hak yang hak dan yang batil. Jadi di sini dikatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan cuma buat orang Islam saja, tapi di sini adalah hudal linnas, berarti adalah untuk semua manusia. Kemudian isinya apa lagi di dalamnya? Dia petunjuk buat manusia dan kemudian penjelas. Jadi kalau kita ingin mencari tahu penjelasan sesuatu ayat di dalam Al-Quran, kita bisa menggunakan ayat Al-Quran lagi. Wabayinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk itu. Dan kemudian Al-Furqan, bahwa Quran itu adalah sebagai pemisah yang hak dan yang batil. Nanti kita akan melihat kesesuaian tentang ayat ini nanti di materi selanjutnya nanti akan muncul. Nah, tadi di ayat ke-7 dari Ali Imran disebutkan bahwa, saya langsung saja ke artinya, bahwa isi dari Al-Quran atau pokok-pokok isi Al-Quran itu disebut sebagai ayat-ayat muhkamat. Dilihat dari bahasanya, muhkamat, hukum, kalau kata dasarnya dari hukum, itu berarti isinya itu adalah tentang hukum-hukum. Ya, jelas hukum apa saja, hukum syariah, berkehidupan, hukum ibadah, bagaimana kita beribadah, tata caranya, walaupun memang tidak detail, karena nanti detailnya ada di dalam sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Tapi intinya adalah ayat-ayat yang bersifat hukum, dan ini adalah pokok-pokok isi Al-Quran. Sehingga kata-katanya pun di dalam ayat-ayat muhkamat ini, dia itu isinya tekstual. Jadi betul-betul tidak akan ada perbedaan pendapat para mufassirin, para ahli tafsir, bahwa isinya memang itu. Tidak mungkin yang lain. Tapi kemudian ada juga di dalam Al-Quran yang isinya adalah ayat-ayat mutasabihat. Ayat-ayat mutasabihat itu ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan dengan mudah. Contohnya tadi di ayat pertama Ali Imran tadi. Alif, Lam, Ra. Itu kan satu ayat. Berarti kalau itu adalah sebuah pesan ilahiyah, pesan dari Allah kepada kita, berarti kita harus ngerti. Apa itu arti Alif, Lam, Ra? Kan seperti itu. Nah, tentang takwil ini, tentang lakwil atau arti dari ayat mutasabihat, itu Allah mengatakan yang hanya bisa mengetahuinya hanya ulil albab. Jadi, dengan kata lain, kalau kita memang ingin memahami Al-Quran secara keseluruhan, terutama ayat-ayat yang mutasabihat, kita harus jadi ulil albab. Dan ulil albab itu adalah sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi jangan hanya menjadi muslim biasa saja, tapi juga harus jadi ulil albab. Nah, bagaimana ini masuknya ke dalam Al-Quran kitab multimedia? Kita masuk ke bagian yang kedua. Untuk memahami ini, kita harus mempunyai paradigma pemikiran baru. Sebagai muslim, kita harus punya pemikiran baru itu. Karena apa? Kita ingin tahu tadi, mutasabihat ini apa nih? Mutasabihat. Pemikiran baru yang kemudian harus kita pegang, yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah Alkitab. Tadi kan dikatakan di ayat keduanya, bahwa Allah menurunkan Alkitab. Di sana ada alif lam di sana. Dan ini tolong dikoreksi Pak Ustadz, karena saya juga sudah lama tidak belajar bahasa Arab. Dengan adanya alif lam di sana, itu adalah bahwa dia adalah sebuah buku, sang buku kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya adalah the book, ada huruf the, ada artikel the di depannya. Jadi kita harus memahami itu adalah sebuah buku, sehingga misalkan kalau kita pegang Quran, berarti kalau buku ini adalah Alkitab ini atau Quran ini adalah diturunkan oleh Allah kepada kita, maka apa? Maka berarti kita tahu ciri-ciri sebuah buku. Yang namanya buku, yang sederhananya ada covernya, ada jilidnya, ada halamannya, ada lembar-lembarnya.
Karena memang Allah sendiri mengatakan Al-Quran itu ada suhuf, lembaran-lembaran. Ada lembarannya. Jadi ketika kita buka halaman pertama atau halaman ke-10 misalkan, maka di halaman 10 itu isinya begitu. Nah, tadi di yang surat Ali Imran tadi, di halamannya tadi itu hanya ada 9 ayat. Tapi kalau kita buka cetakan yang lain, cetakan maksudnya dari penerbit yang lain, itu dijamin bukan 9 ayat. Bisa jadi ayatnya jumlahnya lebih banyak. Yang tadi kan Qur'annya 15 baris ya. Coba kalau Qur'annya yang 18 baris. 18 baris pasti lebih dari 9 ayat. Nah, perbedaan-perbedaan cetakan Quran yang sekarang itu kita harus jadi berpikir. Kalau Allah mengatakan Allah menurunkan Alkitab, menurunkan buku, ini Quran yang benar yang mana nih? Apakah yang 15 baris, apakah 16 baris, apakah 18 baris? Apakah kemudian Quran pojok gitu ya? Karena ada istilah Quran pojok gitu. Nah, yang seperti mana yang betul? Nah, kita harus jadi berpikir ini. Saya terutama dan kami di jaringan Al-Quran multimedia berpikirnya seperti itu. Selain itu yang kedua yang harus kita lihat para pendigma bahwa isi di dalam Al-Quran ini adalah isinya adalah banyak perumpamaan atau misil. Nah, misil itu tujuannya apa? Tujuannya di dalam surat Az-Zumar ayat 27 disebutkan bahwa sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Malah kemudian Allah sendiri mengatakan bahwa kami tidak malu memberikan perumpamaan tentang semut misalkan, tentang nyamuk di dalamnya. Karena itulah isinya Quran. Jadi dan untuk memahaminya, kita tidak bisa menggunakan letterlock seperti itu. Saya ambil contoh misalkan. Setiap Allah menjelaskan tentang surga, Allah selalu mengatakan bahwa surga itu adalah tempat yang dimana di situ adalah sungai-sungai mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya adalah surga. Begitu. Nah, itu adalah perumpamaan. Kenapa kita harus yakin itu perumpamaan? Karena Nabi mengatakan surga itu adalah tempat di mana kita tidak pernah punya pikiran tentangnya. Nah, kenapa dijelaskan seperti itu? Kita tahu Quran diturunkan di Jazirah Arab, di mana di situ adalah gurun. Berarti kalau sudah melihat sungai, wah buat orang Arab itu adalah surga buat mereka. Tapi buat kita misalkan di Bandung Selatan banjir jadinya Citarum. Jakarta banyak banjir juga karena banyak sungai di sana. Jadi untuk daerah-daerah lain bahwa surga itu adalah sungai mengalir di bawahnya mungkin berpikirnya aneh. Kita banyak sungai tapi kemudian jadi sering banjir kan gitu. Jadi itu adalah perumpamaan. Jadi kita harus bisa melihat, bisa memahami itu adalah perumpamaan. Nah, bukti berbagai perumpamaan ini itu juga dapat dipahami oleh semua makhluk, tidak saja oleh manusia. Kalau tadi kan pemisalan di Arab Saudi, sekarang pemisalan di Indonesia. Kita juga harus bisa memahami itu. Tapi juga harus dipahami oleh makhluk lain. Nah, karena itu kemudian Quran itu harus bersifat multimedia. Yang dimaksud adalah dia adalah tekstual, bahasa Arab. Kemudian ada audio, yang namanya multimedia yang kita pahami kan itu ada audio, ada suaranya. Kemudian ada visual, ada gambarnya, ada sesuatu di dalamnya. Tulisan Arabnya apa? Tadi kan ada yang muhkamat, itu sudah pasti tekstual. Hukum, isinya tentang hukum dan syariah tadi seperti saya sudah jelaskan. Kemudian juga ada pesan yang kemudian bisa diterima oleh makhluk lain atau makhluk manusia sendiri misalkan. Ternyata bacaan Quran atau suara Quran, murotal Quran, itu kalau kita dengarkan, itu bisa menjadi penenang. Nah, sekarang kondisi kita semuanya kena PSBB misalkan, atau lockdown, tidak lockdown, karena kalau lockdown biasanya kita harus aturannya diberikan sandang dan pangan gitu ya. Jadi kita PSBB, kita kan tidak bisa keluar rumah. Saya juga paling keluar rumah cuma ke depan, ke halaman, jarang sampai ke jalan.
kan pikiran kita gerakan jadi kurang, kemudian pemikiran jadi stres. Dengan mendengarkan Quran, insya Allah itu menjadi tenang. Makanya tadi salah satu tujuan saya minta ada yang membacakan Quran juga itu, biar kita menjadi tenang juga. Kemudian penawar atau obat, sifaun fi sudurin nas, katanya gitu. Kata Quran mengatakan bahwa dia adalah penawar atau obat sudur. Berarti ada yang di dalam dada, obat yang ada di dalam dada. Insya Allah nanti sebagian akan saya sebutkan. Tapi juga ternyata suara Quran ini, bacaan ini tidak saja buat manusia, tapi juga bisa buat ternak. Ternak juga, kalau dibacakan Quran, dia jadi tenang. Kalau kemudian kita punya peternakan sapi misalkan, peternakan sapi sapi perah, itu ternyata produksinya meningkat. Produksi susunya. Malah susunya kualitasnya juga semakin bagus. Itu kata siapa? Kata peternaknya sendiri. Bahkan juga untuk tumbuhan. Bisa untuk menambah produksi tumbuhan. Produksinya meningkat, kemudian dia bisa jadi bebas hama, jadi kita tidak perlu pakai pembasmi hama tanaman kayak gitu, insektisida tidak perlu juga. Ini yang seperti ini yang pada ternak, pada tumbuhan juga nanti bisa dilihat di YouTube banyak. Nah, yang jarang adalah yang ketiga, bahwa buktinya atau informasi di dalam Al-Quran itu harus visual. Visual di mana? Di alam. Makanya kemudian ada ulama yang membagi ada ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu adalah ayat di dalam Al-Quran yang tadi yang berisi bahasa Arab tadi, kemudian kalau dilantunkan jadi suara. Tapi juga ada yang kauniyah, ayat yang ada di alam. Tapi kebanyakan kita melihatnya tidak bersinkron antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Padahal itu sudah harusnya nyambung. Kemudian ada pada diri manusia sendiri. Dan ada di dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan Quran surat Fusilat ayat 53. Bahwa Allah akan memperlihatkan kepada mereka, di sini memang merekanya itu adalah kaum kafir, tanda-tanda kami di segala ufuk berarti di semua wilayah, di alam semesta. Kemudian pada diri mereka sendiri, pada diri manusia, bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan ternyata di dalam Al-Quran pun visualnya akan muncul. Nanti akan dicontohkan. Nah, ini beberapa contoh yang bisa dilihat di YouTube. Ini seorang peternak di Ciampea, Bogor, di peternak susu, sapi, kemudian ada domba dan kuda juga. Jadi dia setiap hari itu selalu ada pengajian. Pengajian bukan di kandang tentu saja, tapi kemudian dia mendirikan sebuah masjid, musola, kemudian setiap harinya itu selalu ada yang mengaji di situ. Ada pengajian anak-anak belajar ngaji gitu. Dan kemudian dikasih pengeras suara dan speakernya saja yang ada di kandang. Kemudian yang bawah ini adalah bukti bahwa kalau kita mau menyembelih hewan itu dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim kan itu tata caranya membaca doanya. Tapi kalau kita membacakannya dengan baik dan benar, maka si hewan itu akan mudah disembelih. Dia akan pasrah, tidak akan berontak. Dan kemudian yang untuk tentang kepada manusia, saya pernah mengisi Unpad mengaji pada 8 April yang lalu. Bisa juga dilihat di sana. Bagaimana ini suara manusia kepada suara bacaan Al-Quran, responnya kepada manusia seperti apa? Nanti bisa diklik nanti ya, tidak sekarang. Nah, jadi Quran bisa jadi multimedia. Tentang bukti-bukti visual, sekarang penekanan saya di dalam visual, itu di alam, itu ada yang secara eksplisit itu berupa deskripsinya lengkap, jelas. Kemudian ada yang implisit. Kalau yang eksplisit misalkan apa? Adanya siklus air. Bahwa air itu kemudian menguap di awan kemudian semakin lama semakin berat, tertiup angin, jadi turun hujan. Nah, itu siklus air ada di dalam Al-Quran. Terus batas pertemuan dua lautan. Bahwa di luar angkasa itu hampa udara, ada.
Kemudian bahwa besi atau logam itu, al-hadid, itu diturunkan ke bumi. Ada juga. Ini yang eksplisit, jelas-jelas. Jadi ini bahasanya bisa dibilang bahasa muhkamat seperti yang tadi. Tapi ada juga yang implisit. Contohnya ini. Quran surat As-Sajdah ayat 5. Yang artinya, dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, tafsir mengatakan bahwa urusan yang dimaksud di sini yang pakai tanda kurung itu adalah malaikat. Jadi perjalanan malaikat dari bumi ke Allah, ke arasnya Allah, itu adalah dalam satu hari. Nah, kemudian pikirannya apa lagi? Nah, bahwa malaikat itu kan cahaya, nur. Berarti kalau gitu kita bisa menghitung nih. Menghitung apa? Menghitung kecepatan cahaya. Atau dengan kata lain, yang lebih jauhnya lagi, kita bisa menghitung. Kalau cahaya saja bergeraknya dalam satu hari, kecepatan cahaya, berarti wah jarak aras bisa ketahuan. itu yang lebih jauhnya ke sana. Tapi yang dari sini, dari ayat ini, kemudian ada seorang ahli dari Mesir, dan kemudian disokong oleh ayat-ayat yang lain, kemudian dia bisa berhitung bahwa oh ternyata kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per jam, sekitar itu. Dan itu nilainya yang di perhitungan itu ternyata sama atau sesuai, mirip dengan hasil perhitungan atau eksperimen para ahli di barat. Oh, berarti itu adalah informasi kecepatan cahaya secara implisit. Nah, ini yang tadi siklus saya bilang, ini ada di surat Ar-Rum ayat 48. Dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya berkumpal-kumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, ini tentang. Dan ini yang bawah, itu adalah yang surat Al-Hadid, dan kami turunkan besi, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi besi itu secara teori, dan ini gambar ini muncul adalah dari NASA, bukan dari ulama muslim. Jangan salah, ini dari NASA. Bahwa teorinya meteorit datang ke bumi ketika bumi masih cair. Karena bumi masih cair, maka begitu ada meteorit nyemplung ke situ, ada cipratannya keluar. Cipratannya yang besar itu kemudian menjadi ini, bulan. Jadi secara geologis, zat-zat yang ada di bumi dan di bulan bedanya cuma satu. Di bulan tidak ada logam. Sementara yang lainnya sama. Itu adalah hasil NASA. Kemudian bukti visual di diri manusia. Kita tahu secara eksplisit juga disebutkan bahwa contohnya tentang proses reproduksi manusia dari janin. Kemudian tentang jenis kelamin bayi itu tergantung dari sperma laki-laki. Dari sperma. Jadi penentu bayi itu lahir laki-laki perempuan itu adalah sperma. Itu yang eksplisit seperti yang ini. Ini misalkan ini sperma kan membawa kromosom. Laki-laki itu kan kodenya XY. Sementara wanita itu XX. Sehingga kalau laki-laki spermanya membawa kromosom X saja, maka nanti hasil ovulasinya adalah bayi perempuan. Sementara kalau sperma laki-laki membawa kromosom Y, maka ketemu dengan ovulasi, terjadi ovulasi, maka bayi laki-laki. Dan yang bawah ini adalah tentang kejadian 3 tahap kejadian pre-embrionik, embrionik, dan fetus, janin di dalam tubuh ibu hamil. Tapi juga ada yang implisit. Implisitnya dari mana? Di sini kita lihat surat Yusuf. Jadi surat Yusuf itu adalah betul-betul full kisah tentang Nabi Yusuf. Ternyata dari surat Yusuf ini kemudian ada seorang ahli juga dari Mesir, dia memperoleh obat katarak dari kandungan keringat. Nah, bagaimana mungkin dari obat katarak dari keringat kemudian hubungannya dengan kisah Nabi Yusuf, gimana ceritanya? Jadi di dalam ayat itu, ayat 48,
kemudian ayat 93 sampai 96 itu adalah dikisahkan ketika Bunyamin itu kan ditahan oleh Yusuf, tidak boleh pulang, tapi kemudian akan Bunyamin dilepaskan kalau Nabi Yakub datang. Nah, sebagai jaminan Nabi Yakub supaya datang, kemudian Nabi Yusuf memberikan gemisnya atau bajunya kepada saudara-saudaranya itu. Nah, ketika sampai ke tempat ke rumahnya, kemudian diserahkanlah baju Nabi Yusuf sambil marah. Nabi Yakub kan dulu Yusuf hilang, sekarang masa Bunyamin juga mau hilang kan begitu. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, sungguh aku mencium bau Yusuf di baju ini. Nah, penggalan ayat tadi kemudian oleh seorang ahli, seorang dokter di Mesir, dia berpikir, kenapa Nabi Yakub mengatakan itu? Kok mencium bau Yusuf? Nah, kemudian dia dengan intuisinya, istilahnya, kemudian dapat pengajaran dari Allah, bahwa kita tahu bahwa kita bisa membedakan baju kita dengan baju anak kita, misalkan baju istri kita. Itu adalah dari baunya. Kita cukup cium aja, oh ini bau si kakak. Kenapa? Karena bau keringat setiap orang itu berbeda. Nah, kemudian dia akhirnya memeriksa tentang keringat itu, dan menguji, betulkah keringat itu menjadi obat katarak? Dan ternyata iya. Ternyata keringat bisa dijadikan sebagai obat katarak. Tapi tidak keringat langsung tentu saja ya. Nanti kalau keringat langsung kan banyak kotoran-kotoran garam dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang bukti visual dalam Al-Quran seperti apa? Nah, tapi ini memang ini harus perlu pemahaman baru. Kalau tidak bisa paham, memang akan susah masuk akalnya, menolaknya. Pemahaman barunya tadi bahwa kita harus menjadi ulul albab. Ada 16 ayat yang berisikan kata ulul albab. Bahwa Al-Quran adalah kitab, buku, dan itu dia harus punya format tertentu. Kita menyebutnya sekarang format Utsmani. Tapi ternyata format Utsmani cetakannya macam-macam juga. Kebanyakan Utsmani di sini hanya ke hotnya. Itu adalah font-fontnya, jenis huruf. Kemudian Al-Quran berupa perumpamaan. Jadi kita harus bisa memahami, ada punya pemahaman asosiatif di sini. Kemudian juga kita harus tahu bahwa Quran atau memahami bahwa Quran itu adalah berisi bahasa universal. Bahasa universal apa? Di kami di MIPA, kami mengakui bahasa universal itu adalah matematika. Jadi Al-Quran itu dia mempunyai informasi yang hanya bisa kita pahami, yang hanya bisa kita peroleh informasinya apabila kita menggunakan ilmu matematika. Dan yang ketiga, ini kita perlu kecerdasan kolbu. Nah, ini nyambung nanti. Apa itu kecerdasan kolbu? Nah, kita bahas dulu kecerdasan kolbunya. Sementara di dunia ini kita mengenal hanya 3 jenis standar kecerdasan. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. IQ adalah intelligent quotient, kemudian kecerdasan intelijen, yang kemudian kecerdasan otak katanya. Kemudian ada EQ, itu adalah emotional quotient. Dan yang terakhir yang kemudian rame itu ada SQ, spiritual quotient. Tapi spiritual di sini jangan dianggap sebagai kecerdasan keagamaan, bukan, tapi adalah kecerdasan kejiwaan. Jadi lebih ke moralitas di sini. Makanya Nah, yang saya akan sampaikan ada apa ini? Ada Quranic Qulub Question. Jadi kecerdasan kolbu yang berbasis Quran. Kenapa berbasis Quran? Karena Quranlah yang menjadi aktivatornya atau aktivasinya. Aktivasi kecerdasannya itu karena Quran. Begitu. Tidak diaktifasi oleh yang lain. Karena kecerdasan jenis yang lain, kayak untuk IQ, berarti dia cukup belajar aja. EQ, berarti di sini muncullah sifat-sifat emosional, bagaimana di sini ada performance, segala macam. Nanti SQ berarti muncul moralitas, jadi kita berpikir kepada lain. Dan nanti juga ada sebetulnya
kecerdasan otak tengah. Ada orang menyebutkan kecerdasan otak tengah. Jadi kecerdasan otak tengah itu artinya bagian-bagian otak yang lain itu seolah-olah tidak berfungsi, tapi otak tengah yang berfungsi. Karena otak tengah itu adalah pangkal otak. Jadi dia bisa nyambung kemanapun. Nah, kita bandingkan. Kecerdasan otak yang lain, tadi organnya jelas otak, dia berisi tentang masalah yang logika, masuk akal, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 3, 6, seperti itu. Dan ini konsumsinya ragawi, fisik saja. Di sini sensible, jadi menggunakan panca indera, kemudian aktivasinya otak dia sebagai aktivasinya. Di sini karena otak itu sama juga dengan hewan, maka di sini bercampur dengan nafsu. Kalau kecerdasan dan dia akan bicara tentang masalah untung rugi. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa ya? Nah, gitu. Kalau di kecerdasan otak. Kalau di kecerdasan kolbu, ada organ yang namanya kolbu. Mungkin belum pernah dengar, tapi nanti akan saya paparkan apa itu kolbu. Kemudian di sini kadang tidak masuk akal. Masuk akal di sini kan logik itu adanya mainannya otak. Jadi di sini logikanya berbeda dengan logika otak. Ini ada konsumsinya bukan konsumsi ragawi, tapi konsumsi jiwa. Ruh konsumsinya. Kemudian di sini non indrawi. Kalau indrawi kan kita sudah ada di tangan, ada di telinga. Kalau ini sudah tidak menggunakan indera, panca indera lagi. Aktivasinya beda. Kalau tadi untuk kecerdasan otak, kita aktifkan otaknya. Kalau kecerdasan kolbu, kebalik. Diredam otaknya. Jadi otaknya diredam, jangan aktif. Kenapa? Karena tadi ada nafsu di situ. Ada perhitungan logika untung rugi di situ. Nah, kalau di kolbu tidak ada. Nah, ternyata para hadirin sekalian, yang namanya kolbu itu adalah jantung. Ada sebuah hadis mengatakan, sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Jika dia baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Jika dia rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Wahia kolbu, dan itu adalah kolbu. Kalau hadis ini kemudian diterjemahkan oleh para ustadz biasa yang umum, dia mengatakan bukan kolbu, hati. Padahal kita tahu, kalau di sini segumpal darah itu adalah sesuatu yang benda. Kalau kemudian jadi hati, hati itu adalah hepar. Fungsi di dalam kesehatan organ tubuh manusia ada hati, hepar. Ternyata nanti kalau dibicarakan tentang masalah segumpal darah itu kemudian hati yang hepar itu ternyata nggak nyambung kalau dianalisis. Tapi kolbu itu yang cocok itu adalah jantung. Kenapa begitu? Kalau hadis ini kemudian diterjemahkan menggunakan bahasa Inggris misalkan, maka si kolbu ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah heart. Heart di sini adalah jantung. Kalau bahasa Indonesia kan jantung, heart itu kan bukan hati. Nah, makanya kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa kolbu di sini adalah bukan objek benda, tapi objek sifat. Wah, kalau objek sifat berarti istilahnya kalau kita membandingkan sesuatu kan tidak apple to apple. Di sini segumpal darah sudah jelas dia adalah sebuah benda, tapi kalau ke hati yang tadi jadinya hati yang perasaanku misalkan itu kan sudah tidak nyambungnya. Makanya kita harus punya pemahaman bahwa yang namanya heart atau kolbu itu adalah jantung. Kenapa begitu juga kita yakin ke jantung? Karena jantung ini terbentuk sejak manusia berupa embrio. Jadi kurang lebih 21 hari atau 3 minggu, dia lebih pertama muncul dibandingkan dengan otak. Bukti lain bahwa kolbu itu jantung. Di sini ada tulisan dari luar, bahwa katanya jantung, kita artikan saja di sini, itu dia dapat merasa, mengingat, dan berkomunikasi. Dan juga dia mengatur imunitas, dan juga mengirim informasi. Itulah jantung. Kata siapa? Kata Paul Purcell yang di bukunya ini. Dia mengatakan begitu. Dia mengatakan bicara tentang jantung. Padahal ketika juga kita lihat di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa ternyata kolbu itu untuk mengingat Allah. Kalau kita ganti kolbu menjadi jantung untuk mengingat Allah, sama nih dengan
dengan kesimpulannya orang bule ini gitu ya, dokter ini. Dan juga dia di dalam ayat yang lain menjadi tenang kulit dan kolbu. Jadi si kolbu itu bisa tenang, jantung itu bisa tenang, jadi bisa menenangkan. Jadi dengan kata lain ini salah satu asosiatif. Jadi cara berpikir asosiatif yang tadi. Kemudian juga kolbu itu tempat ingatan. Ini ada dua kisah yang ada di dalam koran. Yang pertama ini di Washington Post tahun 2007. Ini adalah komentar dari seorang yang sudah dilakukan cangkok jantung menggunakan jantung buatan plastik yang seperti ini. Dia mengatakan setelah jantungnya diganti pakai operasi, ya diganti jantungnya pakai jantung buatan, dia mengatakan saya tidak mampu mengetahui apa yang saya benci dan apa yang saya cintai. Bahkan saya juga tidak punya rasa sayang kepada anak saya, kepada cucu saya. Itu pengakuan dia. Itu kisah pertama. Kisah kedua ini adalah tentang operasi cangkok jantung seorang anak laki-laki dari anak lain yang meninggal. Nah, kalau si ibu dari anak yang meninggal itu ketemu dengan anak yang di dalamnya ada jantung anaknya, dia mengatakan, setiap kali saya memeluk anak ini, saya merasa anak saya masih hidup. Padahal ini bukan anak saya. Cuma jantungnya ada di situ. Ada juga disebutkan bahwa kolbu itu ada pusatnya iman. Ada kisah lagi. Ini ada wanita menikah dengan pria. Ini ada di koran Daily Mail. Menikah dengan pria yang 2 tahun kemudian dia menembak mati. Jadi dia bunuh diri. Ada suami istri, kemudian yang suaminya bunuh diri. Dan kondisinya dia itu waktu itu dia ateis. Tapi karena bunuh dirinya sepertinya dia nembaknya di kepala gitu, bunuh dirinya. Dokter bilang ini jantungnya masih sehat, boleh nggak didonorkan? Kata istrinya boleh. Ya, boleh. Ini didonorkanlah kepada, dan masuk donornya adalah kepada orang yang orang yang beriman. Beriman dalam sini bukan berarti muslim ya. Jadi orang yang taat beribadah. Dan suatu waktu si laki-laki yang punya jantung cangkok tadi dari pria lain ketemu dengan si janda yang sudah meninggalnya tadi. Tiba-tiba saja pria itu merasa, saya kayaknya kenal kamu gitu. Padahal kan mereka belum pernah ketemu sebelumnya. Dan kemudian terus mendekati dan bilang sayang sama dia. Udahlah, dia ingin melamar. Tapi tentu saja ditolak oleh si yang janda tadi karena dia tidak mau. Tetapi kemudian yang paling mungkin dramatis itu adalah ketika kemudian orang yang beriman tadi, yang dia taat beragama, berangsur-angsur dia berubah menjadi ateis. Sama seperti pemilik jantung sebelumnya. Dan kemudian ternyata akhirnya dia juga bunuh diri juga. Dan bunuh dirinya pun dengan cara yang sama dengan orang yang pemilik jantung. Nah, ini dia pusat iman dan pusat ingatan. Nah, ini ayatnya. Bahwa kemudian Allah mengatakan bahwa di dalam kolbu itu adalah pusatnya iman. Kemudian juga pusat pemahaman. Nah, biar cepat, saya loncat aja. Jadi bisa dikatakan kolbu ini adalah pusat pemahaman, pusat informasi, perasaan, iman, dan jangan lupa kolbu mengendalikan otak, atau jantung itu mengendalikan otak. Nah, makanya kemudian kalau kita ingin mencapai kecerdasan kolbu, otaknya jangan ikut-ikutan, harus diredam. Sebetulnya ketika kita lagi saum, puasa bulan Ramadan ini, itu adalah kita sebetulnya sedang mengasah kecerdasan kolbu. Kenapa mengasah kecerdasan kolbu? Buktinya apa? Buktinya selama bulan Ramadan pasti pada ngantuk semua. Kebiasaan pasti ngantuk. Setelah pas taraweh ngantuk misalkan. Terus pas habis sahur, habis sholat subuh ngantuk juga. Itu sebetulnya apa? Itu si otaknya diredam. Kenapa? Karena otak itu kan mengendalikan fisik kita keseluruhan. Di situ tidak ada iman, tidak ada apa-apa. Di situ hanya fisikal saja.
Nah, dengan otaknya diredam, maka si kolbu kita harus aktif. Makanya kemudian kita disuruh banyak beribadah karena si kolbunya akan aktif. Dan tadi bagaimana cara meredam otak ini? Kalau tadi kan bukan berarti kita harus tidur terus. Jangan harap kita dengan tidur kita jadi cerdas kolbu kita. Enggak, jangan berharap begitu. Enak aja tidur jadi cerdas, nggak bisa. Ada harus cara tekniknya adalah dengan mengaktifkan kolbu dengan cara meredam dominasi otak. Caranya apa? Dengan cara mendengarkan Al-Quran, mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, apa yang akan terjadi? Jadi ketika ini ada suara masuk ke telinga, terus masuk ke koklea, masuk ke ini bagian otak ini, bagian otak-otak yang di sini ini. Dan yang di sini yang harus dilihat itu dia mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus di sini. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang kemudian dia memberikan informasi hormon. Di sini ada tulisannya. Kalau di sini kan RH, di situ berarti TSH atau apa? Saya lupa di sini soalnya ketutup nih, kehalang sama bisa digeser. Stimulating hormon. Nah, ada stimulating hormon SH. Dia akan memunculkan apa? Dengan kita mendengarkan Quran, otak diredam, kemudian apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Kita ambil ke bagian sini, ACTH. ACTH itu apa? ACTH itu nanti dia yang dalam kondisi sekarang COVID-19 itu adalah untuk imun tubuh, antibodi. Jadi dengan mendengarkan Quran kita bisa sehat juga, selain kemudian kita meredam otak. Dan bagaimana dengan meredam otak kok bisa seperti itu? Nah, analisa respon tubuh terhadap pembacaan Al-Quran yang tadi ini bisa nanti PowerPoint ini akan saya bagikan, jadi nanti bisa diklik. Kemudian yang satu lagi juga saya presentasi 30 April yang lalu tentang terapi Qurani. Ini bagaimana terapi mendengarkan murotal Al-Quran bisa meningkatkan imunitas. Ini dijelaskan di sini. Cuma sayangnya YouTube-nya belum diupload sama panitia, sama Unpadnya. Tapi sudah diupload, saya akan informasikan ke pihak BKM. Di sini juga ada dijelaskan. Jadi yang ini tadi proses dari mendengarkan Quran kemudian mengaktifkan imun tubuh, antibodi dan yang lain-lain itu akan dijelaskan di presentasi yang ini. Tapi intinya seperti itu. Nah, jadi prasyaratnya apa? Prasyarat terapi Qurani. Kita terapi tidak bisa, udah terapi aja dengerin. No, tidak bisa begitu. Ada tata caranya. Tata caranya tadi, kita harus punya pemikiran baru, paradigma baru, dan dimensi baru. Kan kita akan memasuki gerbang ini, dan yang paling penting untuk memasuki yang baru, kita harus taslim. Harus berserah diri, harus Islam. Harus Islam. Sehingga ketika memasuki gerbang ini dengan berdoa tadi, dan mendengarkan tadi, maka posisi kita dalam kondisi bersujud, berbungkuk, atau merendahkan diri kepada Allah. Kemudian kita memohon ampunan, dan kita harus bertawakal, harus berserah diri. Pokoknya kalau mendengarkan Quran untuk terapi ya, bukan hanya bukan untuk menghafal, bukan, beda lagi. Untuk terapi, ya Allah, saya ingin mendapatkan manfaat dari suara Al-Quran ini. Nah, terserah sama Allah. Allah mau kasih apa, seperti itu. Nah, dikerjakannya kapan? Mendengarkan itu. Yang paling baik adalah setiap pagi dan petang. Ini ada ayatnya. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi, suara atau Quran ini dibacakan setiap pagi dan petang. Kemudian untuk langkah pertama, ayat-ayatnya atau suratnya manapun saja, silakan bebas. Tapi juga bisa menggunakan ayat-ayat ruqyah, yang juga di dalamnya ada surat Al-Fatihah. Ayat-ayat ruqyah itu di YouTube juga banyak. Silakan saja, rasakan, dengarkan sambil sujud. Itu biasanya kalau saya mendengarkan Quran manapun, biasanya dengar sebelum 10 menit biasanya saya langsung sudah tertidur, terlelap. Terus 3 ayat yang lain yang sudah kita tahu ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat Ar-Rahman.
Ada satu kampanye dari Pakistan yang mengkampanyekan untuk mendengarkan khusus surat Ar-Rahman untuk terapi kanker. Dan kemudian dia juga malah qori'nya harus yang ini. Itu ada. Disebutkan sama apa di website-nya. Atau juga bisa kumpulan-kumpulan ayat sesuai pola nilai. Di sini Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini bukan Quran surat Ar-Rahman, tapi ayat-ayat yang berisi kata Ar-Rahman. Yang bahwa ada 47 ada surat yang berkata Ar-Rahim, ada 200 ayat, ada yang berkata Haja atau Al-Qur'an, Alkitab atau kata-kata lain yang kita ingin efeknya untuk kita. Misalkan saya ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Cari kata ampunan. Ampunan dalam bahasa Arabnya apa? Ghafur atau magfiroh. Cari, dengarkan, disusun sendiri. Setelah itu dengarkan apa yang akan diperoleh. Ini yang beberapa yang sudah kami kumpulkan. Dan ternyata saudara-saudara, efeknya apa? Ini bukan berarti ini bukan tujuan ya sebetulnya. Cuma ini yang kami dapati pada anak-anak. Ini tahun 2007 atau 2008, antara 2007 sampai 2009, maaf. Kami merutinkan mendengarkan Al-Qur'an kepada seorang anak. Ternyata iseng aja. Kenapa melakukan iseng begini? Karena pada waktu itu lagi muncul kampanye kecerdasan otak tengah. Semua orang diajak untuk ikut pelatihan mendengarkan otak tengah. Ternyata outcome atau tujuan mereka itu adalah agar anak-anak pintar. Menurut mereka pintar seperti ini. Jadi dia bisa tahu apa yang dibalik tabir. Nah, semacam itu. Makanya dia ditutup matanya bisa baca. Nah, kami cobakan waktu itu iseng saja. Kebetulan si anak ini waktu itu masih SD kelas 3 kalau nggak salah. Kalau sekarang dia berarti sudah mau STM ya, kalau nggak salah SMA, udah lulus SMA. Dicobakan ya, coba baca bukunya. Oh, dia bisa baca. Coba gambar. Ini gambar. Dan tidak ada tidak orat-oret. Kemudian dicobakan juga main apa? Sepeda. Bersepeda. Ini ada videonya. Bagaimana cara? Nah, ya pokoknya ini ada videonya. Ini ada videonya juga ada di YouTube. Nanti bisa dilihat. Ini di alamat yang ini. Saya sudah upload ke YouTube, bisa dilihat videonya. Dan ternyata kemudian dari kumpulan nilai-nilai tadi, karena tadi saya menggunakan, udah kita pakai bahasa universal Al-Quran. Ternyata kita susun, ini nomor surat, ini nomor ayat. Ternyata kalau dibikin, akan muncul titik-titik seperti ini. Coba ini gambar apa ini? Apakah membentuk gambar? Kalau kita bikin kayak menyambungkan titik-titik pada garis pada anak-anak balita misalkan atau anak TK kan bikin gambar. Nah, kalau saya bikin garis jadinya kan seperti ini nih. Nah, kalau tadi mungkin nggak kebayang ini bentuk apa, kalau dibikin garis jadi seperti itu. Dan ini bentuknya mirip dengan paus. Jadi kalau kita mencari data surat Ar-Rahman, bukan surat, kata-kata Ar-Rahman, kita bikin titik-titik, ternyata bisa muncul gambar paus seperti ini. Nah, ada lagi yang lain. Ini adalah ayat-ayat yang berisi kata Al-Quran. Ada ini berarti nomor surat 2 ayat 185, terus munculnya seperti ini. Ini seperti gambar apa ya? Kalau masih belum, dan di sini sebetulnya merangsang juga otak kanan, imajinasi kita. Dan kalau saya lihat sih ini gambarnya adalah gambar kuda. Ada 2 ekor kuda. Ini kepalanya 1, ini 2. Ada 2 ekor kuda sedang berlari. Kenapa berlari? Karena di sini di belakang itu adalah debu-debunya. Jadi imajinatif. Oh iya, imajinatif karena kita itu adalah anugerah Allah juga imajinasi kita. Nah, metode yang lain, ini contoh yang lain, ini adalah juz. Jadi kita bisa mendengarkan ayat-ayat Quran untuk terapi Qurani itu, yang tadi menggunakan pola nilai bersyaratkan kata, atau bersebut juz. Kalau kita lihat di sini, ini bentuk grafik yang lain, sama dibikin grafiknya XY juga,
Cuma kalau di Excel, Microsoft Excel kan ada berbagai macam jenis grafik. Ini salah satunya. Ternyata juz 1 bentuknya apa ini? Jantung, kolbu. Ketika juz 15, kolbu juga. Tapi kalau kita lihat bandingkan, yang ini lebih tipis, yang ini lebih tebal. Ini bukan disengaja, jadi kita biarkan si Microsoft melakukannya. Dan yang paling antik ini, juz 30. Juz 30, si jantungnya dia sangat lengkap di dalamnya. Kalau yang ini kan bolong ya. Nanti ada juz yang lain, itu antar bagian dengan bagian itu dia loncat. Jadi bentuk jantungnya itu tidak sempurna. Ini ternyata dapat kita pakai gambar seperti ini. Itu adalah visual. Dan bentuk-bentuk yang lain banyak. Dan itu harus juga, ini kan dari sifat juz. Makanya kemudian ada orang Al-Quran numerik, dia membagi sifat manusia itu secara psikologi menjadi 30. Karena mereka mengatakan sesuai dengan juznya masing-masing. Waktu mereka menyampaikan itu, mereka belum tahu ada gambar ini. Mereka belum tahu ada gambar ini. Kemudian kami memperoleh gambar ini, begitu kami perlihatkan kepada mereka, mereka langsung takbir begitu ya. Wah, ini berarti apa yang mereka yakini selama ini kemudian benar adanya. Nah, bukunya ini, kalau saya nggak tahu bukunya masih ada atau tidak. Buku yang ini adalah buku dari Al-Quran numerik, ya, Al-Quran numerik. Nah, kenapa terpikir untuk membuat gambar dari XY tadi? Nah, kita di sini menggunakan yang tadi, paradigma baru memahami Al-Quran. Ini ada sebuah ayat, Al-Hadid 121, kita baca saja isinya langsung. Pada hari ketika kamu melihat orang laki-laki, mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapannya dan di sebelah kanan mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Nah, ini adalah ayat sebetulnya informasinya mutasabihat. Perumpamaan, misil. Tidak bisa kita membayangkan bahwa itu yang terjadi sebenarnya. Nah, tapi kemudian berdasarkan di sini ada di Syarah Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sedang cahaya yang bersinar di hadapan mereka adalah sesuai dengan amal mereka. Akan melintasi jembatan, di antaranya mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada pula yang seperti pohon kurma. Dan ada pula yang seperti seorang laki-laki normal yang tengah berdiri tegak. Dan selanjutnya cahaya di sebelah kanan mereka. Ad-Dhahhak mengatakan maksudnya di sebelah kanan mereka terdapat catatan amal mereka sebagaimana firman dan selanjutnya. Dan ayat yang tadi Al-Hadid ini ditafsirkan sebagai kondisi di alam mahsyar ketika kita akan mendapatkan buku rapot amal perbuatan. Itu tafsir. Tapi kalau tafsirnya metode ulil albab, berpandangan baru, kita lihat secara ilmu biologi. Tadi kan ada laki-laki perempuan. Kita tahu tadi kromosom laki-laki perempuan. Laki-laki itu XY, perempuan XX. Yang bedanya berarti laki-laki itu Y, perempuan itu X. Kita ambil yang warna merahnya. Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanannya. Berarti ada cahaya di hadapan perempuan dan ada cahaya di sebelah kanan laki-laki. Cahaya di hadapan perempuan X, di hadapan X, dan di sebelah laki-laki. Kenapa urutannya berbeda? Karena ternyata Quran di sini ada pencerminan. Quran sering menyebutkan seperti ini di surat Ibrahim 33, dan dia menentukan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar, dan telah menentukan bagimu malam dan siang. Kita lihat matahari bulan. Tapi kenapa nggak siang malam? Kan idealnya kan gitu. Kalau matahari bulan, matahari kan adanya di siang, bulan adanya di malam. Tapi dibalik gitu. Nah, ini pencerminan. Logika pencerminan. Di dalam ilmu matematika tadi XY itu, kalau tadi biologi laki-laki perempuan XY,
Kemudian kalau di matematika X itu adalah sumbu X, sumbu Y, maka kemudian dibikinlah relasinya. Bikinlah titik-titik tadi. Ya kan? Nah, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu kenikmatan surga. Nah, kenikmatan surga di sini apa? Kami melihatnya sebagai sebuah informasi. Dan informasi itu dapat dengan cara mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, mengalir di bawahnya sungai-sungai itu artinya apa? Kita bikin garis antar titik-titik itu. Sehingga seperti aliran sungai. Yang kamu kekal di dalamnya. Informasi itu bersifat kekal, tidak akan berubah. Jadi informasi Quran yang tadi, yang tentang titik-titik bahwa akan muncul itu akan kekal. Pertanyaannya kemudian nanti adalah Quran yang mana? Kenapa saya bilang memakan Quran yang mana? Karena kan tadi ada Quran yang 15 baris, 16 baris, 10 baris, atau 18 baris. Ini Quran yang mana? Nah, itu akan menjadi pertanyaan. Makanya kemudian harus diambil Quran yang persis diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Bukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sepertinya kan tidak mendapatkan mushafnya, mushaf langsung Qurannya gitu, tidak. Beda dengan ketika diturunkan kepada Nabi Musa yang Ten Commandment itu yang kita sebutkan Ten Commandment, diilustrasikannya kan kalau di film Ten Commandment Nabi Musanya megang mushafnya itu dari batu. Jadi kitabnya itu batu yang gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan berkesimpulan bahwa ini Al-Quran adalah mukjizat paripurna, dia sangat lengkap. Kita bisa boleh mengartikan atau menafsirkan berdasarkan keilmuan masing-masing. Kenapa begitu? Karena zaman berubah. Zaman Nabi dengan zaman sekarang berubah. Jadi setiap zaman itu disesuaikan. Kecuali untuk hal-hal yang bersifat muhkamat, hukum tidak berubah. Tapi kalau untuk pemahaman yang seperti tadi, itu pasti berubah. Karena logika kehidupan kita sendiri berbeda. Ya paling misalkan gini, di Quran kan kita wajib zakat. Ternyata zakat pada zaman Nabi dan sekarang itu bentuknya berubah. Tidak lagi kurma dan gandum. Karena di Indonesia nggak ada. Malah kemudian kita bisa menggantikannya dengan uang. Kemudian uang itu tugas amilinnya yang kemudian merubahnya menjadi pangan. Kemudian juga bahwa Quran berisi pesan informasi multimedia. Ada teks, ada audio, ada visual. Dan itu perlu pemahaman paradigma baru. Kita harus open minded gitu ya, open minded. Dan untuk itu kita harus menjadi ulil albab. Bukan istilahnya ada beberapa ya ulama atau ustadz yang mengatakan, wah Pak Andri ini cuma berdalih aja. Saya bilang buktikan logika saya salah. Karena apa? Karena kemudian kita menjadi ulil albab, ya itulah fungsinya ulil albab. Ulil albab itu beda sendiri pemilihan. Karena dialah yang diberi hikmah. Bukan berarti saya mencap diri saya sebagai ulil albab, tidak. Saya hanya mencoba menjadi ulil albab. Karena itu kemudian untuk memahami ini kita perlu multidisiplin ilmu. Tidak cukup ilmu bahasa Arab saja, ilmu tafsir, ilmu hadis saja, tapi juga ilmu pengetahuan yang lain. Karenanya seorang ulama, seorang ustadz yang mengajarkan agama, dia juga harus seorang ilmuwan. Dan itu harus ada kolaborasi keilmuan. Kita kalau zaman dahulu mungkin diberi keistimewaan seperti misalkan Ibnu Rusdi atau Avicenna, Ibnu Sina, itu semuanya bisa dipelajari oleh dia. Dia menguasai ilmu hadisnya tahu, ilmu Qur'annya tahu, ilmu pengetahuan yang lainnya, matematik, kimia segala macam tahu. Tapi dengan sistem pendidikan kita yang sekarang yang sudah dipisah-pisahkan, sepertinya sulit untuk menguasai semua ilmu, sehingga harus ada kolaborasi keilmuan. Terakhir, inilah doa kita sesuai dengan di Ali Imran tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Peserta sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan yang begitu luar biasa dari Bapak Dr. Andri Abdurrahman. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan juga dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Luar biasa. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Dokter, bahwa Bangga. iya, jadi sebelum saya buka sesi pertanyaan, ternyata sudah ada yang DM saya duluan bahwa ada pertanyaan nih. Iya, iya. Silakan. Di mana letak kolbu manusia dan bagaimana melatih mencerdaskan kolbu itu sendiri, Pak Dokter? Iya. Ya maaf tadi paparannya panjang, padahal saya persiapannya sih setengah jam, tapi ternyata keasikan. Ya, keasikan. Kolbu, ya keasikan. Kolbu itu kan tadi paparannya adalah jantung. Berarti di jantung. Jantung, betul. Ya, berarti kolbu itu jantung. Ya. Nah, bagaimana cara melatihnya? Melatihnya itu adalah dengan kita yang tadi itu adalah kita berserah diri kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian kita redam. Redamnya yang diredam otak. Aktifkan kolbu. Redam otak, aktifkan kolbu. Nah, yang kami dapati ketika memberikan terapi Qur'ani ini kepada orang-orang yang ini bukan cuma untuk orang yang sakit ya, untuk orang yang seperti kita sehat seperti ini, kita juga bisa mendengarkan Quran itu khusus. Kemudian nanti yang akan kita peroleh dan yang kami lihat dari para jamaah waktu itu, mereka jadi psikolbonya atau keimanannya dalam tanda petik dia menjadi menjadi pintar. Contohnya begini, ada salah satu anggota jamaah waktu itu dia aktif di Bandung sini sebagai aktivis. Dia bilang cerita ke saya begini. Karena waktu itu dia kan awalnya diperdengarkan Quran, tapi sudah kami ingatkan, nanti kalau ada apa-apa, kamu harus menjadi orang baik. Nah, contohnya apa? Dia katanya lagi naik motor, pulang, menjelang waktu asar, dia mendengar suara adzan. Nah, kan adzan itu adalah panggilan buat sholat. Nah, tapi karena itu saya bilang, bentar lagi nyampe rumah, bentar aja sholatnya di rumah, masjid dekat rumah. Tapi entah bagaimana, kemudian dia disenggol oleh kendaraan yang lain. Jatuhlah dia. Nah, mungkin itu kebetulan sekali. Ternyata itu terjadinya tidak hanya sekali, 2 kali. Setiap dia lagi naik kendaraan, lagi bermotor, kemudian ada nanti dia. Itu ternyata nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dia bilang, sejak itu kalau ada adzan lagi berkendara, dia pasti akan berhenti. Langsung ke masjid. Kenapa? Karena ini pengingatnya instan katanya. Jadi kalau kita mencoba dalam tanda petik nakal, padahal itu hanya menunda waktu sholat. Menunda waktu sholat, jadi seperti itu. Intinya seperti tadi bahwa kita harus mengaktifkan kolbu dengan cara membuka wawasan sehingga si pikiran kita juga tapi harus diredam. Caranya mendengarkan. Tekniknya nanti sebetulnya ada teknik-tekniknya, tapi untuk langkah awal dengarkan saja dulu murotal Al-Quran. Nah, kenapa begitu? Karena ini perlu praktek sepertinya. Nanti ada yang membimbingnya, harus ada posisi apa. Karena si terapi Qurani ini, kemudian untuk menjerdaskan kolbu ini tidak saja tidak saja untuk yang sehat, terutama juga untuk yang sakit. Kebetulan ada seorang purnawirawan juga di Cijantung sana yang kemudian sedang sakit, kemudian kami berikan terapi Quran, dia kesehatannya meningkat, malah kemudian hampir setiap waktu dia laporan, saya ngasih lagi terapi ini dengan gerakannya segala macam, ada gerakannya khusus. Jadi terapinya hanya mendengarkan Quran saja gitu ya Pak Dokter? Untuk aktivasi awal. Aktivasi awalnya ya? Ya, cuma memang harus ada berserah dirinya tadi. Kenapa? Kalau tidak ada berserah diri kepada Allahnya itu akan gagal. Dulu pernah dipaksakan. Waktu itu ada pemilik hotel, kami mendapat fasilitas tahun 2008. Kami mendapat fasilitas hotel di tempat hotelnya dia untuk memberikan
untuk meneliti tentang Quran ini, tentang aktivasi Quran ini. Nah, dia ingin anak bungsunya supaya diterapi. Dipaksa berarti itu kan, dipaksa. Ayo kamu dengarkan Quran. Nggak mau katanya, nggak mau. Udah nurut aja, dimarahin. Itu baru juga 2 ayat, dia langsung loncat dari posisinya duduk begini tapakur gitu ya, sambil nutup mata gitu. Baru juga 2 ayat dia langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Sepatunya pun ditinggalkan waktu itu dari walau alam. Tapi intinya kita harus ada berserah dirinya dan jangan menggunakan logika dulu. Logika. Ya, penting terserah aja. Ya Allah. Kalau kata bahasa Sundanya, kumaha Allah welah, kumaha Allah welah. Nah, gitu. Iya. jadi teringat sebuah ayat gitu Pak Dokter, bahwa wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, ya didengekeun gitu lah kalau bahasa Sundanya. Nah, ya. Didengarkan dan juga diamlah. Diam, betul ya. Betul. Jadi ternyata mujizatnya seperti itu kalau untuk diri sendiri gitu Pak Dokter ya. Iya. Insyaallah seperti itu. Baik, pertanyaan kedua Pak Dokter. Ada yang nanya lagi nih. Tadi kan disebutkan bahwa ada reaksi baik ketika tubuh diperdengarkan Al-Quran. Tapi mengapa ya di Ramadan kan dimana kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Tapi baru 2 lembar aja udah ngantuk banget. Itu kenapa tuh Pak Dokter? Ya, itu ngantuk kalau orang-orang, dan saya juga dulu berpikirnya bahwa ketika kita baca Quran atau mendengarkan Quran, ngantuk. Wah, ini mah godaan setan gitu. Pas kan jadi setan yang kemudian dijadikan kambing hitam gitu. Padahal mungkin aja setannya, ngapain gua diem aja kok nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau hasil penelitian kami tentang efek mendengarkan Quran itu, ternyata si efeknya kan tadi disampaikan bahwa mendengarkan Quran itu dia meredam aktivasi otak. Jadi bisa sampai 80% otak kan sekepala inilah ya. Tadi ada gambarnya. Itu bagian-bagian otaknya itu dia teredam. Taunya teredam dari mana? Dari gelombang otaknya. Aktivasi listrik, gelombang listrik otaknya itu dia frekuensinya melemah, berkurang. Malah sampai ada yang di bawah 4 Hz. 4 Hz itu berarti dalam 1 detik dia ada 4 kali gelombang gitu. Ingat, 1 detik itu kan 1. Padahal dia ada 4. Gitu. Iya. Bisa sampai di bawah 4. Karena efeknya begitu. Nah, sehingga karena efeknya begitu, ya kita harus istilahnya ditahan aja dulu. Memang ngantuk, tapi jangan diberhentikan. Tapi insya Allah biasanya begini, kalau kita habis taraweh misalkan, ketika tarawehnya pasti ngantuk, kita jadi makmum di belakang. Kalau jadi imam insya Allah nggak akan ngantuk. Pasti kenapa? Karena dia harus membacakan, nggak akan ngantuk. Kalau mana nggak mungkin ada imam taraweh ngantuk, saya nggak percaya. Nah, tapi kalau makmum ngantuk wajar, karena makmum mendengarkan, dan itulah kemudian dengan kata lain, makanya harus dipilih imam yang bacaan Qurannya bagus. Kenapa? Karena dia sedang memberikan terapi kepada makmum, sedang bersodakoh kepada makmum, kan gitu. Sehingga makmum mendapatkan sodakoh, kemudian pada saat itu sodakohnya apa? Dia sedang ketika diredam tadi, maka si otak hipotalamusnya itu dia aktif. Hipotalamus aktif berarti apa? Kelenjar buat kesehatan itu juga aktif. Makanya bagus juga nih kalau BPJS bikin kampanye supaya klaimnya berkurang dari para anggota BPJS secara umum supaya sehat. Berarti kan anggota BPJS, ayo kampanyekan, dengarkan Quran. Hari ini ayat ini, hari itu ayat ini gitu misalkan. Wah, itu semua para anggota BPJS jadi sehat, nggak akan ada klaim itu. Gitu. Iya. Baik. Kita buka termin pertanyaan pertama untuk 1 orang penanya, silahkan. Oh, ada pertanyaan lagi nih Pak Dokter. Iya. Tadi disebutkan bahwa murotal bisa menjadi terapi dan meningkatkan imun tubuh. Apakah ada bedanya dampak terapi tersebut antara yang memahami arti Al-Quran dengan yang tidak memahami Pak Dokter? Gimana Pak Dokter?
Uh, tentu saja ada, tentu saja ada. Di presentasi saya yang tadi yang di YouTube itu dijelaskan, dan itu yang menjelaskannya sebetulnya saya menukil dari sebuah buku karya seorang dokter yang menjelaskan kalau kita mendengarkan Quran sambil tidak paham atau mendengarkan Quran sambil paham, itu otak yang aktifnya beda. Kalau yang paham, apalagi kemudian dia tidak diam dan mendengarkan, jadi dia ikut ngaji gitu. Nah, maka kalau ikut ngaji, si otaknya kemudian yang aktifnya makin lebih banyak daripada yang tidak ngerti sama sekali. Kalau tidak ngerti sama sekali, ya karena pasrah ya kan, karena pasrah. Iya. Saya mah dengerin aja, saya nggak ngerti juga, nggak apa-apa dengerin. Nah, ternyata efek yang seperti itu lebih bagus. Makanya kalaupun kita ngerti Qurannya, kita hafiz misalkan, ketika kita mendengarkan Quran tuh, kita jangan ikut ngaji, demi aja. Malah lebih baik kalau pengalaman saya sih, lebih baik kita berdoa. Ya Allah, tolong berikan berkah dari bacaan Quran ini, tolong berikan itu. Itu biasanya kalau saya seperti saya bilang tadi, kurang dari 5 menit saya sudah terlelap tidur, karena memang efeknya benar-benar tidur. Nanti pada satu waktu, kalau ternyata Qurannya panjang gitu, sampai lebih dari setengah jam, saya nanti kebangun. Dan kebangunnya itu dalam kondisi segar biasanya. Gitu. Jadi efeknya pasti beda, betul. Pasti beda ya, Pak. Jadi caranya supaya efeknya memang bagus ke kita, kita jangan ikut membaca. Kita hanya dengarkan dan diamlah sesuai dengan ayat tadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Akan dapat rahmat-Nya. Begitu, Ustaz. Ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Kalau begitu, kalau saya pribadi nanya nih Pak Dokter ya. Kalau begitu, kenapa terapinya tidak dilakukan saat sholat gitu Pak Dokter? Nah, sebetulnya ketika sholat itu adalah salah satu, kalau penilaian saya, sholat itu adalah juga salah satu bagian dari terapi tadi, mendengarkan Quran. Oh gitu. Cuma kan ketika sholat kan ada syariatnya ya. Ada kata Nabi Muhammad, "Sholu kama ra'aitumuni usolli," kan gitu. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Nah, sebetulnya ketika sholat itu ada dua hal yang diaktifkan. Tidak saja mengaktifkan kolbu yang pertama, tapi yang kedua adalah mengaktifkan fitrah tubuh. Ada satu buku, ini karangan seorang dokter juga di Yogyakarta kalau tidak salah, dia menulis buku Mukjizat Gerakan Sholat. Nah, jadi ketika sholat, ketika kita takbir, takbir yang benar itu kan berdasarkan hadis yang sahih itu, si tangan itu antara telinga dan dada posisinya. Jadi harus di bawah telinga sedikit. Jangan terlalu tinggi. Nah, ketika mengangkat begini, dan ketika kita memompakan ke belakang, itu pada saat itu sedang mengaktifkan limfa. Limfa itu adalah sistem yang akan menyerang. Kalau ada bakteri masuk, dia akan menyerang. Jadi mengaktifkan limfa tadi itu. Nah, jadi ketika sholat, kita secara kolbu, kita juga mendapatkan makanan dari suara, dari bacaannya, dan secara badan, dari gerakan-gerakan sholat, itu juga memberikan kesehatan untuk badan kita. Secara otot, segala macam. Jadi, kalau kemudian sholatnya benar dalam arti dua, bacaannya benar, kemudian gerakannya benar. Gerakannya benar. Betul. Maka sholatnya pun akan sehat. Dan betul, cuma kalau untuk khusus untuk ingin kecerdasan kolbu yang tadi, itu kita harus mengkhususkan diri. Mendengarkan Quran, dikhususkan, ya Allah, saya ingin mencoba seperti apakah ini. Nah, nanti apa yang akan terjadi, silakan nanti di-share. Saya tidak akan menceritakan pengalaman para jamaah lain. Nanti takutnya itu yang dicari. Padahal sekarang diserahkan aja. Kenapa diserahkan? Hanya Allah yang tahu Anda akan dapat apa gitu. Karena setiap orang itu unik, beda-beda. Gitu. Iya. Iya.
Jadi kalau ada yang mau terapi bisa dihubungi ke Pak Dr. Andri Abdurrahman gitu ya. Ya, sekarang lagi COVID. Lagi Baik. COVID. Oh, lagi COVID, iya benar lagi COVID. Lagi COVID Lagi sudah COVID. dengarkan Tapi saja ada secara langkah-langkah kan kan harus dengarkan aja seintens gitu ya Pak Dokter ya. Iya, Iya, tidak perlu lama, sekitar setengah jam aja. Setengah jam setengah jam. cukup. Atau kalau setiap pengen tidur baca itu apa, dengerin murotal gitu. Iya, Bagus itu sekali Pak lebih Dokter ya. baik. Bagus baik. Lebih baik. Bagus sekali. Lebih baik. Terutama sekali kalau untuk yang susah tidur. Iya. Yang susah tidur, betul sekali. Iya. Apalagi kalau saya sih kalau lagi susah tidur tuh ngaji Pak Dokter. Bukan biar dapat apa-apa, biar cepat ngantuk. Iya. Iya, betul. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Nggak mau. Dapat pahala insya Allah ya. Iya, insya Allah dapat. Iya. Alhamdulillah ini kajian yang begitu menarik. Tapi bagaimanapun waktu juga yang menghukum kita Pak Dokter. Iya. Iya. Para hadirin. Tadi ini buku ini Ya, siap. ini buku nanti silakan saya menyediakan 5 buku gratis. Nanti akan saya kirimkan ke siapa Pak Faisal gitu ya. Ini Pak Faisal boleh. Ya, saya akan kirim ke Pak Faisal. Saya akan menyediakan 5 buku gratis. Kebetulan ini cetakan kedua dan baru selesai dicetak minggu ini. Ini kalau cetakan pertama yang tahun lalu adalah yang ini judul jilidnya. Nah, sekarang ini cetakan kedua. Ini akan saya bagikan gratis untuk nanti dari DKM sajalah, silakan dibagikan ke siapa. Alhamdulillah, ya. Siap. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung waktu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andri Abdurrahman. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan juga untuk para peserta, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat dari apa yang telah kita dapatkan hari ini. Saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony, Mas Widi Hernanto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Nukman dan Ustadz Dr. Andri Abdurrahman. Pemaparan yang luar biasa. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi para jamaah online sekalian. Oh iya, sebelum kita tutup, sebagai informasi dari panitia bahwa insya Allah talim online akan masih ada lagi minggu depan, hari Sabtu tanggal 16 Mei dengan jam yang sama. Untuk siapa narasumber kita, nanti akan kita informasikan berikutnya. Dan untuk menutup acara ataupun tausiah ta'lim online kita hari ini, mohon izin Ustadz Nukman dapat memimpin doa, Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Ada informasi tambahan lagi untuk para jamaah online yang ingin mendapatkan video taklim online hari ini, akan di-share melalui YouTube channel Yayasan Al-Maghfirah dan email juga dari Yayasan Al-Maghfirah. Ya. Oleh karena itu bersama ini selesailah rangkaian acara kita di siang hari ini. Saya Widi Hernanto bersama seluruh panitia memohon maaf bila selama acara berlangsung terdapat silap kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Ya. Dan juga insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi lingkungan kita bersama. Baik, seperti biasa ada pantun penutup untuk hari ini. Pantun, ya. Bekerja cerdas tanpa komplain dengan memberikan pelayanan yang sopan.
Jazakallah untuk yang sudah online. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Terima kasih juga yang tak terhingga juga kepada seluruh jamaah online yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jin